Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita tadabur dan tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah mengingat segala apa yang kita amalkan selama ini dan berusaha meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kita berusaha melaksanakan segala usaha yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang muttaqi dan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melaluinya Engkau akan menyelamatkan kami dari semua keadaan yang menakutkan dan yang membahayakan. Dengan rahmat itu Engkau akan mendatangkan semua hajat kami dan membersihkan semua keburukan kami. Mengangkat kami pada derajat tertinggi, menyampaikan kami pada puncak tujuan dari semua kebaikan di waktu hidup dan sesudah mati. Masya Allah. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dan yang terkasih Bapak Wali Kelas 10 IPS yang berjuang patriotis, dan yang kami banggakan teman-teman peserta lomba bulan bahasa. Singkatnya, al-hadirin wal hadirah yang insya Allah akan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zat sebaik-baik pencipta alam semesta beserta isinya. Amin amin ya rabbal alamin. Paling enak makan kepiting, asal jangan kepiting batu. Paling ganteng cowok-cowok 10 IPS, asal jangan kepala batu. Cerdas, bijaksana, berakhlak mulia. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman, pemberi peringatan, suri tauladan terbaik bagi umat manusia, pembawa risalah penyempurna atas nabi-nabi terdahulu. Dialah kekasih Allah, manusia terjaga dari kesalahan, sosok pribadi sempurna, figur terbaik yang pernah memijakkan kakinya di muka bumi ini. Ia dikagumi, dicintai, sekaligus diikuti umatnya yang beriman. Tidak heran apabila seorang ilmuwan yang bernama Michael Hart dalam buku yang berjudul 100 tokoh paling berpengaruh di dunia mengakui dan menempatkan Nabi Muhammad pada posisi ke-1 sebagai tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai umatnya. Itu tercermin bahkan saat-saat akhir hayatnya masih sempat mengucapkan umatku, umatku. Sesaat sebelumnya beliau juga sempat bercakap-cakap dengan malaikat Jibril yang hendak mencabut nyawanya. Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah? Tanya Rasulullah dengan sangat lemah. Jibril pun menjawab, pintu-pintu langit terbuka, para malaikat telah menanti ruhmu. Semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu. Namun hal itu ternyata tidak membuat Rasulullah lega. Sorot matanya masih penuh kecemasan. Engkau tidak senang mendengar kabar ini? Tanya Jibril lagi. Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak. Tanya Rasulullah. Jangan khawatir wahai Rasulullah.
Aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya. Jawab malaikat Jibril, Subhanallah, betapa cintanya Nabi Muhammad kepada kita, sampai-sampai menjelang akhir hayatnya pun masih memikirkan umatnya. Duhai teman-teman penerus generasi peradaban Islam yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi sangat berpengaruh besar terhadap komunitas masyarakat di suatu daerah. Arus transformasi dan informasi sebagai akibat dari perkembangan teknologi yang pesat dan dapat menyebar luas dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini mengakibatkan rentannya tatanan kehidupan masyarakat yang sedang berkembang untuk dipengaruhi oleh budaya-budaya yang datang dari luar lingkungannya, sehingga secara cepat dapat mengubah tatanan kehidupan masyarakat itu sendiri. Sehingga dalam kenyataan ini, kita sebagai orang Islam sudah sepatutnya kita tidak boleh meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita terkait kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim. Hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Ibnu Majah. Yang dimana dalam menuntut ilmu kita perlu memperbiasakan diri kita untuk membaca dan menulis. Dengan ilmu seorang akan lebih memahami bagaimana kehidupan ini diciptakan dan mendalami pengetahuan tentang kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai Sang Maha Pencipta, orang berilmu akan takut melakukan hal yang mengandung dosa karena ia memiliki pengetahuan akan kekuasaan dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duhai teman-teman penerus generasi peradaban Islam yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad juga telah menyampaikan bahwa orang-orang yang berilmu akan dimudahkan jalannya ke surga Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Dalil-dalil tersebut jelas merupakan sumber motivasi bagi umat Islam untuk tidak pernah berhenti menuntut ilmu, terus membaca sehingga posisi yang di hadapan Allah akan tetap terjaga. Yang berarti juga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjiwai seluruh aktivitas kehidupan manusia untuk melakukan amal saleh. Dengan demikian nampak bahwa keimanan yang dibarengi dengan ilmu akan membuahkan amal. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ayam hitam telurnya putih. Mencari ilmu di pinggir kali. Nona hitam giginya putih. Rajin membaca tentu manis sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.